Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih dalam pembahasan babun ma jaa fit tatayyuri, bab tentang apa-apa yang datang berkaitan tentang tatayyur atau merasa diri akan mendapatkan kesialan disebabkan sesuatu atau tanda-tanda tertentu. Kita masih di dalam bab yang ke-27 ini. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penularan, wala tiyarata, tidak ada kesialan disebabkan sesuatu, wala hamata, dan tidak ada kesialan disebabkan burung hantu, wala sofaro, dan tidak ada kesialan disebabkan bulan Safar. Akhrajahu, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita meyakini sebagaimana yang diyakini dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu la adwa, tidak ada penularan, artinya tidak ada penyakit itu yang menular dengan sendirinya. Ini akidah yang harus diyakini. Tetapi yang membuat seorang sehat menjadi sakit itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita lanjutkan ya, wala tiyarata, dan tidak ada kesialan. Saya bacakan syarah penjelasannya, tidak ada di kitab yang kecil itu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, yahtamilu an yakuna nafyan au nahyan. Hadis Rasulullah SAW ini atau sabda Rasulullah ini mengandung kemungkinan maknanya adalah penafian, peniadaan. Artinya
tidak ada kesialan sama sekali disebabkan sesuatu. Dan yang kedua, maknanya adalah nahyan, pelarangan, bahwa Rasulullah SAW melarang kita meyakini datangnya kesialan itu disebabkan sesuatu. Jadi ada dua makna. Maksudnya hadis tersebut, la tatayyaru, janganlah kalian bertatoyur. Jadi maknanya ada dua. Yang pertama, tidak adanya kesialan disebabkan sesuatu, artinya seorang itu sial atau tidak, dapat musibah atau tidak, semuanya sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya Allah. Seperti kemarin kejadian Mina itu sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang berusaha mencari jalan yang aman, tetapi jika dia ditakdirkan meninggal di gang itu, pasti dia akan lewat gang itu juga. Dan inilah yang diceritakan kemarin oleh seorang bapak. Beliau ini bersama 10 keluarganya, jadi bersepuluh, lewat jalan itu. Yang masih hidup 2 orang atau 4 orang saja. Jadi keluarganya meninggal dunia. Tidak disebutkan siapa saja yang meninggal, karena beliau menceritakan sambil menangis. Dan itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin hanya diwajibkan yakin dan percaya, beriman saja. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan seorang meninggal, kapan seorang lahir, kapan seorang menikah, kapan seorang berhaji, kapan seorang pulang ke Indonesia, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang terkadang jika takdir itu takdir yang berisi kebaikan atau takdir yang berupa nikmat, banyak orang bisa percaya. Tetapi giliran takdir yang datang kepada kita berupa musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, banyak di antara kaum muslimin yang lupa bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya tidak lupa kita. Itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, jika Allah belum menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Walaupun kita santai-santai, kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi. Demikian itu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna qawlahu fil hadithi, akan tetapi sabda Nabi SAW di dalam hadis yang berbunyi la adwa wala tiyarata, ini yadullu, menunjukkan ala annal murada an-nafyu, bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi adalah penafian atau peniadaan. Artinya apa? Tidak ada kesialan itu disebabkan sesuatu. Artinya apa? Sial atau tidaknya seseorang itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan disebabkan ini dan itu, bukan. Oh, saya sial sebabnya ini, saya sial sebabnya ini, tidak boleh. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maknanya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wa ibtali hadhil umuri, dibatalkannya perkara-perkara ini oleh Nabi SAW, allati kanatil jahiliyatu tu'aniha, di mana orang-orang jahiliyah itu yaitu mereka-mereka yang hidup di masa sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul dan Nabi dan Rasul SAW. Mereka orang-orang jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka memang berada pada masa kebodohan. Bagaimana tidak bodoh? Mereka itu diciptakan Allah, tapi mereka tidak menyembah yang menciptakan mereka. Justru menyembah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Maka dikatakan mereka bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Mereka meyakini bahwa kalau punya anak perempuan itu sial. Sehingga orang-orang jahiliyah dulu, kalau punya anak perempuan atau dikabari istrinya melahirkan anak perempuan, mereka langsung wajahnya itu menghitam atau memerah, marah dan malu kalau dikabari bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Tetapi Islam membantah bahwa anak laki-laki dan perempuan itu
sama-sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membedakan derajatnya seorang manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Bukanlah laki-laki dan perempuannya, tapi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu, kata para ulama, dan peniadaan yang dimaksud oleh Nabi ketika Nabi mengatakan wala tiyarota, tidak ada sial itu disebabkan sesuatu, fi hadza ablagu minan nahyi. Dalam sabda Nabi ini, dalam hadis ini lebih dalam maknanya dibandingkan larangan. Jadi begini ya, Bapak. Kalau Rasulullah melarang, jangan kamu meyakini kesialan disebabkan sesuatu. Ini, larangan ini bisa jadi Rasulullah hanya melarang, tetapi hakikatnya sebenarnya kesialan itu terkadang datang disebabkan sesuatu. Tetapi ketika Nabi mengatakan tidak ada kesialan disebabkan sesuatu, ini maknanya lebih dalam. Artinya, kalau sudah tidak ada kesialan disebabkan sesuatu, maka jangan meyakininya. Jadi, jangan meyakininya. Demikianlah jemaah sekalian makna dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada di kitab itu ya, saya bacakan di kitab yang lain, silakan ditulis. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Muawiyah bin al-Hakami, dari sahabat Muawiyah putranya Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Muawiyah ini beliau mengkabarkan, beliau matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah ini datang kepada Nabi, kemudian matur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Muawiyah? Wa minna unasun yatatayyarun. Wahai Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang masih saja meyakini dirinya itu sial disebabkan sesuatu. Masih ada orang-orang yang berkeyakinan demikian. Begitu Nabi dikabari dengan berita bahwasanya masih ada orang-orang Islam yang meyakini bahwa mereka sial disebabkan sesuatu, maka Nabi memberikan pelajaran. Qala, beliau bersabda, dzalika syai'un. Keyakinan yang mereka yakini itu halnyalah sesuatu. Yajiduhu ahadukum fi nafsihi. Yang salah seorang di antara kalian itu mendapati dalam dirinya. Jadi kadang-kadang kita Bapak, kita tuh kadang-kadang ya, ketika kita sendirian itu, kita, oh saya kok begini, berarti sebabnya itu. Jadi kadang-kadang kita seperti merasa bahwa kita sial ini sebabnya itu. Padahal di dalam Islam itu hanyalah apa yang terbersit atau apa yang terlintas di dalam hati kita. Bisa jadi itu adalah bisikan syaitan kepada kita. Untuk apa? Untuk merusak akidah keyakinan kita, untuk merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begitu dalam hati kita. Maka kata Rasulullah, dzalika syai'un. Keyakinan mereka itu adalah sesuatu yajiduhu ahadukum fi nafsihi, yang salah seorang di antara kalian mendapatinya di dalam dirinya. Fala yasuddannakum. Janganlah sekali-kali apa yang terlintas di dalam diri kalian itu benar-benar menghalangi kalian. Jadi jangan sampai apa yang terlintas itu menghalangi kita. Mohon maaf Bapak, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari dua yang senantiasa berpasangan. Sehat, sakit, betul nggak? Nah, sehat, sakit. Kadang ada orang itu banyak sehatnya, sedikit sakitnya. Ada. Yang seperti ini, yang pertama disyukuri, yang kedua hati-hati. Karena Fir'aun itu selama hidupnya nggak pernah sakit. Jadi bisa jadi kesehatan itu adalah ini, pangujo, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita syukur apa enggak dengan kesehatan itu. Ada orang hidupnya itu banyak sakitnya daripada apa? Sehatnya.
batuk, pilek saja, sakit perutnya. Habis batuk sakit perut, habis sakit perut mencret, habis gitu terus begitu. Iya kan? Sehat 2 hari sakit lagi, pening kepalanya. Besok apa tangannya kram, apa kakinya kram. Ada yang begitu. Tapi bisa jadi itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kemudian orang itu kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih. Kalau seorang bahagia terus, dia tidak akan bisa menikmati betapa indahnya kebahagiaan. Tapi kalau pernah sedih, dia akan bisa menikmati betapa indahnya apa? Kebahagiaan. Orang itu akan menghargai uang 1.000 real ketika 2 bulan tidak terima gaji. Tapi kalau gajinya lancar, tidak dihargai uang segitu, Pak. Iya enggak? Kalau gaji kita lancar, itu enggak ada harganya uang gitu. Tapi ketika uangnya tidak kunjung-kunjung datang, gajinya tidak kunjung datang, atau ketika uangnya hilang, diambil orang, baru dia merasakan betapa nikmatnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terkadang kita melupakannya. Makanya sering para kiai, para ustadz, kita ini seringkali tidak merasakan nikmat mata kecuali ketika mata kita kelilipan. Atau kenapa? Kena sesuatu yang masuk ke dalam mata kita. Iya, seakan-akan kita merasakan punya nikmat mata. Begitu mata kita sakit, barulah kita bisa merasakan betapa nikmatnya atau besarnya nikmat mata. Demikian seterusnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, tetapi musibah apa saja yang menimpa kita di dunia ini tidak seberapa dibandingkan musibah kelak di akhirat berupa siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang mukmin bersyukur terus kepada Allah. Diberi musibah apapun bersyukur. Kenapa? Karena apapun yang dia dapatkan di dunia ini berupa musibah, bala, bencana, tidak seberapa dibandingkan musibah akhirat. Karena musibah dunia ini sementara, waktunya pun tidak abadi. Adapun musibah akhirat, bala, bencana akhirat, itu abadi selama-lamanya. Maka seorang mukmin ketika dia diberi nikmat iman, itu sudah cukup bagi dirinya untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Nikmat iman aja loh. Nikmat iman dan Islam. Belum diberi nikmat kesehatan, belum diberi nikmat istri, anak, keturunan, belum diberi nikmat gaji. Nikmat iman saja cukup bagi dirinya, atau itu cukup sebagai pendorong bagi dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini, apa yang menempel di tubuh kita di dunia ini, cepat atau lambat akan meninggalkan kita, atau kita duluan yang meninggalkannya. Betul nggak? Nikmat yang kita dapatkan itu, mungkin nikmat itu yang pergi dari kita lebih dahulu, atau kita yang pergi meninggalkan nikmat-nikmat kita yang masih ada di dunia ini. Hanya itu saja sudah kenikmatan dunia. Makanya seorang yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka dia sebenarnya mendapatkan musibah yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi tidak boleh menghalangi seseorang ya, kalau seorang dalam dirinya ada sesuatu, tidak boleh hal itu menghalangi dirinya untuk dia melaksanakan apa yang dia inginkan. Tidak boleh hal itu menghalangi dirinya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata, sebenarnya panjang ini tentang tiarah. Saya bacakan beberapa perkara yang penting ya. Suatu ketika qala Ikrimatu, berkata Al-Imam Ikrimah rahimahullahu ta'ala. Ikrimah ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, kunna julusan inda bani Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini ada kisah ini. Suatu ketika kami para tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas. Jadi ini jamaah sekalian, ini sunahnya para salaf. Salafus soleh, generasi-generasi yang soleh dahulu, itu diantara sunahnya adalah mereka mengambil ilmu dari orang yang lebih dahulu. Artinya mengambil ilmu dari mereka-mereka yang lebih dahulu telah mendapatkan ilmu itu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena sahabat Ibnu Abbas ini pernah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun mendengarnya dari sahabat-sahabat yang lain, maka para tabi'in banyak duduk mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Dari sini jamaah sekalian, fadilahnya menuntut ilmu.
Karena seorang yang menuntut ilmu, hakikatnya dia sedang mengambil kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada ahli ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Suatu ketika kami duduk bersama Ibnu Abbas. Famarra ta'irun yasih. Tiba-tiba lewat, terbang melewati kami seekor burung, sambil burung ini berteriak dengan kencangnya. Jadi burung ini berteriak dengan kencangnya sambil lewat. Faqala rajulun minal qaumi. Maka ada seorang laki-laki dari kaum yang ikut duduk bersama sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang itu mengatakan, khairun khair. Wah, kebaikan ini. Kalau ada burung sampai bersuara keras seperti ini adalah kebaikan. Faqala lahu Ibnu Abbasin. Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas berkata kepada orang tadi yang mengatakan, oh ini tandanya kebaikan. Jadi orang ini bertatoyur. Tatoyur itu ada dua sebenarnya. Tatoyur itu bisa jadi meyakini adanya kesialan atau meyakini kebaikan disebabkan sesuatu. Nah, orang ini mengatakan bahwa itu tanda kebaikan. Jadi burung yang bersuara dengan keras itu tanda kebaikan. Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, la khaira wala syarra. Itu bukanlah kebaikan dan bukan pula keburukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah burung itu memang sebagai isyarat kebaikan atau sebagai isyarat keburukan. Karena kebaikan dan keburukan itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti akan terjadi sesuai dengan qada dan takdirnya Allah, bukan karena burung. Kalau karena burung sama dengan Allah diatur oleh burung namanya, ya tak? Nah, ini namanya. Seperti ada burung gagak nanti akan begini, ada burung hantu akan begitu. Ini namanya sama dengan Allah diatur oleh burung. Tidak demikian. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan la khaira wala syarra. Para ulama mengatakan fabadarahu bil inkari alaihi. Maka Ibnu Abbas bersegera mengingkari perbuatan orang itu atau ucapan orang itu. Kenapa diingkari? Li'alla ya'taqida ta'thirahu fil khairi wasyarri. Supaya orang itu tidak meyakini adanya pengaruh burung itu terhadap kebaikan maupun keburukan. Artinya supaya orang itu dan orang lain tidak ikut-ikut mengatakan, oh kalau ada burung begitu berarti baik, kalau ada cecak berarti buruk, kalau ada kupu-kupu berarti baik. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Sama seperti kemarin, tidak boleh nih gara-gara Pak Jokowi datang ke Jeddah langsung kerennya ambruk. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Berarti menuduh Pak Jokowi ini sebab apa? Musibah. Tidak boleh. Tidak diperkenankan. Dalam Islam seperti ini tidak diperkenankan. Iya, tidak boleh. Sampai saya kadang-kadang heran ya, bagaimana manusia itu sampai demikian, kalau saking bencinya ya, saking tidak sukanya, sampai semua keburukan itu dialamatkan kepada beliau. Tidak boleh. Apalagi beliau itu presiden kita. Baik buruknya presiden kita, siapapun presiden kita, apakah Pak Jokowi atau mantan presiden seperti Pak SBY atau siapa saja, itu juga akan berpengaruh kepada rakyatnya. Kalau presidennya baik, rakyatnya juga akan menikmati kebaikan presidennya. Kalau presidennya buruk, rakyatnya juga akan menikmati apa? Keburukan presidennya. Tapi sampean kan senyum-senyum toh? Karena saya kemarin kirim duit 1 real 3.846 Pak. Sekarang ini. Jadi sampean kirim 1.000 real jadi 3.846.000 rupiah. Bayangkan. Besar sekali nih, ya. Ini apa nilai rupiah terhadap real tertinggi sepanjang zaman ini. Yaitu pada pemerintahnya Pak Jokowi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang kerja di Saudi ini real kita tinggi betul, Pak. Sampean kirim 200 real saja sudah jadi 760.000 lebih. Bayangkan, ya kan? Jadi sampai 800-an. 200 real itu. Cuma 200 real, bayangkan.
Dulu hanya 500.000, sekarang sudah sampai 700.000 lebih. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Tawus ma'a sahibin lahu fi safarin. Ini ada kisah juga. Imam Tawus pernah keluar bersama sahabatnya dalam sebuah perjalanan panjang, safar. Safar itu perjalanan panjang. Fasoha ghurabun. Tiba-tiba ada burung gagak yang apa namanya? Ini apa ini? Bukan berteriak apa? Maksud berteriak apa? Kalau burung itu apa? Berkicau enggak? Kalau berkicau biasa ini, berteriak keras. Jadi bersuara. Nah, soha itu bersuara keras, Pak. Bukan hanya berkicau biasa. Jadi bersuara tapi keras sekali. Keras sekali. Sama dengan ayam. Itu kalau habis bertelur, petok-petoknya beda kena kalau dia malam hari mau ditangkap orang atau mau diambil orang, dicuri orang, ya enggak? Beda petok-petoknya. Kita harus bisa membedakan. Petok-petoknya habis bertelur dengan petok-petoknya malam hari mau diambil orang, itu sudah beda. Ya. Suaranya lebih keras kalau mau diambil orang. Maka faqala ar-rajulu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, khairun, wah itu adalah kebaikan. Jadi orang Arab dulu itu kalau ada burung bersuara keras dianggap membawa kebaikan. Orang Arab dahulu. Faqala Tawusu, maka Imam Tawus berkata, wa ayyu khairin inda hada, kebaikan apakah yang dimiliki burung ini? La tashabni, janganlah kamu bersahabat atau berteman lagi denganku. Jadi saking marahnya beliau sampai mengatakan kepada laki-laki itu, kamu jangan lagi berteman sama aku. Sampai demikian para ulama tidak mau berteman dengan orang-orang yang memiliki akidah atau keyakinan yang menyimpang. Ini hadis dari Tawus rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, ketika beliau melihat ada seorang yang meyakini akidah yang menyimpang. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hamata, dan tidak boleh juga meyakini adanya kesialan disebabkan burung hantu. Hama itu apa? Para ulama berkata, kita wala hamata, enggak ada kata tasdidnya. Wala hamata bitakhfifil mimi, dengan diringankan mimnya tanpa tasdid, ala sahihi, menurut pendapat ulama ahli bahasa yang benar. Qala al-Farra'u, berkata Imam Al-Farra'. Al-Farra' ini ahli bahasa Arab. Beliau mengatakan, al-hamatu toirun, hama adalah sejenis burung, min tuyuril laili, dari burung-burung malam, jenis-jenis burung malam. Ka'annahu ya'ni al-bumata, sepertinya yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah burung hantu, burung malam, burung hantu. Ini apa biasanya kita namakan? Burung engkuk atau apa? Dares, ya. Dares ini, burung hantu. Jadi sepertinya yang dimaksud Rasulullah ini adalah burung hantu. Qala Ibnul A'rabi, Al-Imam Ibnul A'rabi berkata, kanu, orang-orang dahulu, yatasya'amuna biha, mereka merasa sial disebabkan burung hantu ini. Jadi orang dahulu itu, Pak, kalau ada burung hantu sial. Padahal orang-orang kaya sekarang di rumahnya malah pelihara burung hantu. Ini sekarang jadi apa? Burung hias, burung hantu. Kalau dulu itu diusir-usir orang karena dianggap membawa sial. Jadi mereka dahulu meyakini kesialan disebabkan burung hantu. Apalagi idza waqa'at ala baiti ahadihim, jika burung hantu itu tiba-tiba bertengger di rumah salah seorang di antara mereka, langsung mereka itu takut. Apabila ada burung hantu kok tiba-tiba dia bertengger di atas atap rumahnya atau di rumahnya, orang dahulu ketakutan. Itu keyakinan orang-orang dahulu. Yaqulu, dia mengatakan, na'at ilayya nafsi, burung hantu itu membawa berita duka kepadaku tentang diriku. Au ahadan min ahli dari, atau salah seorang dari penduduk rumahku. Jadi dulu orang-orang dahulu itu kalau kedatangan burung hantu ini, apalagi sempat burung hantu ini singgah di rumahnya,
itu langsung meyakini mungkin dia yang akan meninggal atau salah satu anggota keluarganya yang akan meninggal. Makanya takut sekali mereka. Kalau datang burung itu mau apa namanya, kalau kita bilang Jawanya mencolok atau bertengger, langsung diusir supaya tidak apa, nggak ke rumahnya dia. Sampai seperti ini keyakinan orang-orang Arab dahulu. Faja'al hadithu binafi dzalika wa ibtalihi. Maka datanglah hadis Rasulullah SAW ini meniadakan keyakinan mereka itu dan membatalkannya. Keyakinan ini tidak benar. Kenapa? Karena manusia itu meninggalnya itu berdasarkan ajal, bukan berdasarkan datangnya burung hantu. Jadi ada ajalnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, sudah habis waktu hidup mereka di dunia ini, jatah waktu hidupnya, maka mereka tidak bisa memajukannya dan tidak pula bisa mengundurkannya. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mereka tidak mampu untuk menundanya dan tidak mampu pula untuk memajukannya. Karena ajal itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan yang tahu Allah. Kemudian jemaah sekalian, di hadis itu pula di penjelasannya wala safaro, dan tidak pula ada kesialan disebabkan safar. Safar itu ada dua makna. Yang pertama bulan Safar, yang kedua adalah sejenis ulat ini. Sejenis ulat. Saya jelaskan aja, ya. Wala safaro bi fathil fa'i, dengan difathahkan fa-nya. Rawa Abu Ubaid fi Gharibil Hadithi. Imam Abu Ubaid meriwayatkan dalam Gharibul Hadits bahwasanya makna safar an Ru'bata, dari Ru'bah, annahu qala, bahwasanya sahabat ini atau orang ini berkata, Imam Ru'bah berkata, hiya hayyatun. Safar itu adalah sejenis ulat. Ulat takunu fil batni, yang biasa dia berada di dalam perutnya seseorang atau perutnya hewan. Tusibul masyiyata wan nasa. Biasanya ulat ini menimpa hewan-hewan ternak maupun manusia. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini cacing ya. Ini ulat atau cacing ini biasa masuk ke dalam perutnya seseorang, menimpa hewan-hewan ternak ataukah apa? Ataukah manusia. Wahia a'da minal jarabi 'indal arabi. Menurut orang-orang Arab kuno, bahwa penyakit safar ini lebih cepat penularannya dibandingkan penyakit jarob. Jarob itu kudis, penyakit gatal. Ini orang-orang Arab sangat takut sekali dengan penyakit ini. Kemudian jemaah sekalian, wa mimman qala bihadza, termasuk yang mengatakan pendapat ini adalah Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad, wal Bukhari, dan Imam Bukhari, wa Ibnu Jarir, dan Imam Ibnu Jarir. Jadi safar itu sebenarnya cacing atau ulat. Ulat yang masuk ke dalam perutnya seseorang, yang menyebabkan seseorang itu sakit. Lebih cepat datangnya dibandingkan penyakit kudis. Ini safar yang pertama. Wa qala akharuna, ulama-ulama yang lain berkata, maknanya safar, al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan safar adalah sahru safar, bulan safar. Ini bulan safar. Wan nafyu lima kana ahlul jahiliyati yaf'alunahu fin nasi'i wa kanu yuhilluna al-muharrama wa yuharrimuna as-safara makanah wa huwa qawlu Malikin rahimahullahu ta'ala. Kenapa Nabi SAW meniadakan adanya kesialan disebabkan bulan Safar? Sebab orang-orang jahiliyah dahulu, mereka itu memperlakukan bulan Safar untuk menunda-nunda bulan Muharram. Jadi mereka itu dulu ya, itu memanjangkan bulan Muharram sampai masuk ke dalam bulan Safar. Seperti itu.
Jadi mereka itu tidak ingin bulan Safar itu panjang, karena mereka meyakini Safar itu membawa apa? Sial menurut mereka. Kemudian kata para ulama, dulu mereka menghalalkan Muharram dan mengharamkan Safar sebagai ganti dari mereka menghalalkan Muharram. Dan inilah pendapatnya Imam Malik, bahwa orang Arab jahiliyah dahulu itu meyakini kesialan disebabkan bulan Safar. Kalau kita di Indonesia, kita biasanya sampai sekarang masih ada, mudah-mudahan berubah, dan kaum muslimin sudah semakin lama semakin menuntut ilmu, semakin mengerti ilmu, mereka menjauhi keyakinan bangsa kita dahulu. Nenek moyang kita dahulu meyakini bahwa bulan Muharram atau Suro itu bulan yang membawa sial. Tidak benar. Muharram adalah bulan yang mulia, bahkan kita disunahkan berpuasa di dalamnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan orang-orang jahiliyah dahulu itu meyakini bulan Safar itu sebagai bulan yang sial. Maka fa'abtalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Nabi kemudian membatalkan keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Qala Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab berkata, wa la'alla hadzal qawla asbahul aqwali. Barangkali pendapatnya Imam Malik ini pendapat yang paling mirip dengan pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Wa tasya'umu bi Safar huwa min jinsi tiyaratil manhiyyi anha. Dan seorang meyakini sialnya bulan Safar ini termasuk satu jenis keyakinan kesialan atau tiarah yang terlarang. Tidak boleh meyakini bulan Safar itu membawa kesialan. Kadzalika tasya'umu biyaumin minal ayyami kayaumil arbi'i. Demikian juga menyatakan kesialan dengan satu hari di antara hari-hari yang 7. Seperti orang-orang dahulu meyakini hari Rabu itu hari sial. Yang tidak boleh ya. Hari Rabu itu bukan hari sial. Ada orang meyakini demikian. Wa tasa'ama ahlul jahiliyati bisawwalin fin nikahi fihi khasatan, secara khusus. Dan orang-orang ahlu jahiliyah dahulu juga meyakini kesialan dengan bulan Safar. Jadi Safar itu dianggap membawa sial dalam pernikahan mereka. Kalau kita biasanya tidak ada pernikahan bulan apa? Suro, Muharram, ya ta. Ramadan juga sepi pernikahan. Ramadan, sebagian desa, sebagian masyarakat Ramadan juga sepi pernikahan. Adapun Ramadan, Pak, Ramadan itu memang saya baca dalam kitab-kitab fikih para ulama di bab nikah. Itu memang bagi kita bukan dilarang menikah di bulan Ramadan, tapi dianjurkan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena khawatirnya pengantin baru tidak mampu menahan diri di siang hari bulan Ramadan. Itu. Tapi tidak dilarang. Kalau ada misalnya di antara kita menikah bulan Ramadan, tidak dilarang, tidak diharamkan. Hanya para ulama, saya baca dalam kitab-kitab fikih mengatakan supaya menghindari menikah di bulan Ramadan dikhawatirkan terjatuh di dalam larangan-larangan Allah. Karena pengantin baru itu biasanya masih apa? Masih besar-besarnya ini ya. Nah. Jadi ini masih besar-besarnya nafsunya, keinginannya kepada istrinya. Kalau cuman malam hari ya kurang. Mau nambah siang hari puasa, nanti bisa membatalkan puasanya. Bahkan hukumannya berat, kafarohnya berat. Makanya para ulama mengatakan sebaiknya tidak menikah di bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan jemaah sekalian. Masih panjang ya bab ini, masih panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.